Iya, aduh luar biasa nih. Baru aja kita mau mulai udah banyak yang bertanya nih. Tapi nanti kita bakal bahas yang seputar pertanyaan itu nanti mungkin ketika kita sudah selesai membahas tema kita hari ini. Apa sih tema kita hari ini, Kakak Julian? Mungkin boleh Tema kita, di spill ya. ya, jadi tema kita hari ini sangat-sangat penting untuk para perempuan-perempuan yang akan menjadi calon ibu, Calon bunda-bunda di calon luar bunda-bunda, sana, calon orang sekali. tua. Oke. Iya. Jadi hari ini kita akan mendaftarkan, aduh. Jadi hari Waduh, ini kita akan langsung membahas. layanan administrasi. Aduh, jadi untuk sore hari ini kita akan membahas terkait dengan pendaftaran bayi baru lahir. Karena kan biasa masih banyak rakyat di luar sana yang bingung apakah bayi berlahir itu ketika dilahirkan apakah harus didaftarkan langsung atau bagaimana. Jadi masih banyak yang bingung-bingung Kak. Jadi Iya. sore hari ini kita akan membahas terkait dengan itu. Jadi para calon-calon ibu atau Bukan hanya calon ibu sih, calon bapak-bapak, iya, juga. semua calon orang tua, Iya, iya. jadi Harus disimak baik-baik. Ini benar. informasi penting banget untuk calon-calon orang tua Benar gitu. sekali. Jadi Ini udah jam 4 nih Kak, mungkin langsung aja kali ya atau kita jeda beberapa menit lagi atau gimana nih? mungkin kita langsungkan aja. Iya Kakak Virgo, selamat datang Kakak Totosi, Kakak Sepeda Balap. Iya, jadi jangan lupa di share-share ya. Live kita hari ini kita bakal bahas terkait pendaftaran bayi baru lahir. Jadi stay tune karena informasi ini menurut aku sangat penting banget. Nah, mungkin boleh Kakak Julian masuk di frame kita dong Kak. Menjauh banget ya Kakak Julian. Iya, oke. Oke, sambil menunggu apa ya? Apa sih namanya itu? Narasumber kita. Aduh. Asik narasumber. Iya, narasumber kita mempersiapkan materinya. Jadi buat kakak-kakak yang baru bergabung jangan lupa di-share di sosial media, di grup-grupnya, di grup keluarga, grup teman-temannya supaya nanti juga boleh join di live kita. Kakak Oce, selamat datang. Kakak siapa nih? Cecilia Shop. Nah ini nih kakak sudah pas banget ini kebetulan ada Bumil. Nah bener banget untuk Bumil juga nih pasti nih udah mendekat lahiran calon ibu. Nah ini harus disimak baik. Tanya-tanya ke Ayah gimana nih? Iya disimak baik-baik nih informasinya. Soalnya ini sangat-sangat penting untuk para Bumil dan calon Bumil. Iya udah siap nih kakak Julian. Sabar ya Kak. Oke, jadi nanti yang bertanya kita keep dulu, nanti kita bakal jawab semua pertanyaannya, nanti kita mulai dari atas. Jadi mungkin sudah ada yang ingin bertanya, nggak apa-apa diketik aja di kolom komen, nanti kita bakal jawab pertanyaannya. Dan yang baru join, jangan lupa di share supaya nanti semakin banyak yang nonton, di share juga ke ini calon-calon orang tua, calon-calon ibu, supaya nanti semakin banyak yang tahu gimana cara pendaftaran bayi baru lahir kayak gitu. Kakak Intan, selamat bergabung. Makanya ada kesalahan teknis nih. Jadi mohon bersabar ini ujian. Enggak ya. Iya kakak Jendri selamat bergabung. Kakak Desi. Mungkin sembari kita tunggu atau saya cari materinya Kak. Jadi teman-teman mungkin kadang ada yang bertanya apa itu BBL Kak Di. Jadi sudah sempat disinggung-singgung juga tadi BBL itu berkaitan dengan calon-calon new atau new orang tua. Apa ya orang tua bahasa Inggrisnya apa ya Kak? Parents, yeah, mom and dad. Jadi untuk new parents yang mungkin bertanya-tanya BBL itu apa? Jadi BBL itu merupakan bayi baru lahir. Jadi sekarang kita mau bahas terkait dengan pendaftaran bayi baru lahir.
misalkan contoh ada teman-teman yang mungkin lahiran di rumah sakit, kemudian anaknya sakit, kan kadang panik kayak bagaimana ini bisa jika di cover BPJS-nya, ini bisa jika ditanggung Bingung. BPJS-nya, bingung. Bagaimana bayinya ini, bagaimana posisinya bayi saya ini gimana nih? Iya, benar sekali. Jadi untuk bayi berlahir itu sebenarnya wajib didaftarkan sejak lahirnya Kak ya. Itu maksimal hingga 28 hari usia si bayi. Jadi kalau misalkan mungkin orang tuanya sibuk atau mungkin masih belum bisa untuk bergerak banyak mungkin Kak ya, sebenarnya dari rumah sakit atau dari puskesmas sudah boleh bantu daftarkan si bayi Kak ya. Jadi apalagi sekarang kan Faskes juga sudah kolaborasi Kak dengan Capil ya, dengan kependudukan. Jadi kalau misalkan terkendala di akte lahirnya, misalkan nanti boleh minta tolong sama pihak Faskes, nanti mereka yang bantu koordinasikan dengan orang Capil, nanti mereka yang bantu untuk terbitkan akte lahirnya. Betul. Kemudian nanti Faskesnya lagi yang melapor ke pihak BPJS untuk kami tindak lanjuti pendaftaran bayinya. Seperti Iya, itu. jadi nggak perlu bingung lagi karena kan Faskes sudah kerja sama sama Dukcapil ya. Jadi tinggal nyiapin nama aja. Nah, nanti pihak rumah sakit yang bakal kirim datanya ke Dukcapil, nanti bakal terbit kartu keluarga sama akta lahirnya. Jadi sebenarnya lebih mudah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak mendaftarkan bayinya. Jadi bagusnya itu ketika lahir itu langsung didaftarkan, atau dia minimal sebelum umur 28 hari itu wajib sudah didaftarkan sebagai peserta JKN kayak gitu. Nah, nanti kalau untuk bayi baru lahir juga jadi sembari kayak materinya hilang nih kayaknya nih, kehapus nih kayaknya. Ya, jadi eh, sembari Kakak Julen nyari materi yang secara detailnya, jadi kita kupas kulit-kulitnya dulu kali ya. Iya, jadi nanti kalau untuk bayi juga dia bakal ikut kepesertaan ibunya. Jadi kan kalau kepesertaan ada beberapa jenis, ada yang bantuan pemerintah, ada juga yang mandiri yang bayar sendiri tagihan iurannya, ada juga yang pekerja seperti PNS atau pegawai swasta. Jadi untuk bayi itu dia ikut kepesertaan ibunya. Namun kalau misalkan untuk peserta pekerja sendiri, misalkan PNS atau pegawai, dia itu kan kalau menanggung dia maksimal 3 orang anak. Jadi kalau misalkan mungkin bayinya ini dia itu jatuhnya anak keempat, misalkan anak keempat dan seterusnya, itu kan otomatis udah nggak bisa masuk tanggungan. Jadi nanti dia bisa didaftarkan mandiri. Dan untuk hak kelasnya itu dia tetap akan terikat dengan hak kelas ibunya. Jadi misalkan dari tempat kerjanya hak kelasnya kelas 1, artinya kalau misalkan bayinya didaftarkan ya wajib juga dia ikut di kelas 1. Jadi iuran kelas 1. Kemudian kalau untuk misalkan ibunya dia bantuan pemerintah, otomatis bayinya akan ikut sebagai bantuan pemerintah. Kemudian kalau mandiri berarti nanti dia juga mandiri. Nah, ini nih mandiri yang agak-agak sebenarnya harus langsung didaftarkan. Soalnya kalau misalkan nih ibunya mandiri, kemudian anaknya dia belum didaftarkan, misalkan ketika lahir belum didaftarkan, kemudian mungkin dia misalkan udah umur 1 tahun lebih. Nah, itu kemudian orang tuanya baru lapor ke BPJS untuk daftarkan. Nah, itu nanti iurannya bakal dibentuk dari sejak dia lahir. Jadi nanti iurannya akan numpuk kayak. Betul, jadi tetap dihitung dari sejak lahir. Nah, kemudian kalau iurannya pun dibentuk dari lahir, nanti dia juga bakal kena denda pelayanan juga namanya. Jadi kalau misalkan nggak minta masuk rumah sakit rawat inap, dia bakal kena denda pelayanan. Jadi itu memang tadi udah disebutin di awal, jadi dia memang sebelum umur 28 hari itu wajib didaftarkan. Nah, kalau misalkan lewat, nah itu tetap dibentuk dari lahir iurannya. Gimana Kak, udah ada nih materinya nggak? Udah ada kayaknya. Jadi sebenarnya sore hari ini kita bukan mau bahas materi, bukan apa Kak Ayah, bukan nggak yang mau berat sosialisasi ya, nggak benar gitu. sekali ya. Jadi iya kecil-kecilan mungkinnya. Jadi sekarang ini kita mau lebih ke sharing-sharing saja. Jadi kalau mungkin teman-teman juga ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing-sharing sesuatu juga terkait dengan BPJS, bukan hanya pendaftaran bayi berlahir kayak di luar itu pun juga boleh. Nanti bisa komentar bisa tulis di kolom komentar nanti saya atau Kak Devi yang bantu untuk menjawab kalau memang itu dalam bentuk pertanyaan. Oke, jadi kembali lagi. Jadi sekarang itu kan kita mau bahas terkait dengan pendaftaran bayi baru lahir. Jadi tadi sempat dibahas juga sama Kak Devi kalau bayi berlahir itu wajib
didaftarkan kepada pihak BPJS maksimal 28 hari Belum. sejak usia dilahirkan Kak Aya. Jadi kenapa paling lambat? Karena kalau lewat dari 28 hari belum didaftarkan dan kemudian mungkin si bayi atau si ibunya ini terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri, itu nanti dikenakan denda pelayanan. Sudah sempat diungkit juga sama Kak Devi tadi. Jadi untuk para ibu-ibu atau para calon orang tua, Bumil-bumil. bapak-bapak Iya. ya, yang sementara masa menunggu kelahiran si bayi, pastikan memang nanti untuk segera urus BPJS untuk anaknya. Betul sekali. Kemudian setelah didaftarkan 28 hari, misalkan ketika didaftarkan itu mungkin si bayi belum mempunyai nikah ya kan, kadang orang tua belum siapkan entah Ya. mungkin namanya, jadi belum Masih nunggu keputusan neneknya iya, misalkan. iya, ini namanya Belum pakai pamnya berembuk, siapa ini? iya, Iya. belum berembuk dengan keluarga besar mau dikasih nama Terus apa ya. Nah, itu kan biasanya didaftarkan itu bayinya pakai nama bayi nyonya, ikut Betul, nama si bayi ibu. nyonya. Nah itu Bayi ada Nyonya Julian misalkan. walaupun belum ada calon bapaknya, enggak apa-apa. Oh, mungkin dulu. sih. Iya, iya, Oke, iya, calonnya dulu lah ya. jadi, iya, calon Oke, bapaknya dulu. kembali ke laptop deh kayak. Oke, jadi ketika si bayi didaftarkan dan belum mempunyai nik yang valid di Capilka atau mungkin belum mempunyai nama, itu dikasih waktu 3 bulan Kak ya, Iya, untuk benar. pengurusan atau pembuatan atau validasi datanya kembali. Karena kalau misalkan lihat dari usia 3 bulan itu kadang menyebabkan apa Kak, nonaktif Iya, BPJS-nya. dia bakal nonaktif karena dianggap datanya nggak valid lagi. Iya benar. Jadi 28 hari itu masa pendaftaran si bayi. Kemudian jika bayinya belum valid datanya, belum mempunyai nik atau belum sesuai namanya, itu dikasih kesempatan lagi 3 bulan untuk melakukan validasi data ke Iya, pihak pembaharuan BPJS. data Benar gitu, sekali. didaftarkan di kependudukan. Iya gitu. benar. Nah untuk pendaftarannya bagaimana Kak? Apa saja yang diperlihatkan? Misalkan melapor atau mendaftar langsung ke kantor BPJS, itu yang paling pertama itu identitas orang tua atau si ibu. Karena gimana mau didaftar Kak kalau ada identitas orang tuanya? Jadi wajib, karena kan tadi kita udah bilang dia ikut kepesertaan Kan ibunya, ibunya. dia ibunya, jadi dia memang terikat sama ibunya, Ibunya. harus ada identitas ibunya kayak Benar gitu. sekali. Jadi nanti cukup melampirkan identitas ibunya. Kalau memang contoh ibunya terdaftar sebagai peserta BPJS yang bantuan pemerintah, otomatis si bayi akan terdaftar juga sebagai peserta bantuan pemerintah ikut dengan ibunya. Kalau ibunya terdaftar sebagai peserta mandiri, berarti ikut mandiri juga, hak kelasnya akan ikut juga dengan hak kelas ibunya. Nah, kemudian kalau orang tuanya terdaftar sebagai tanggungan dari instansi, misalkan Kak, perusahaan atau ASN misalkan, itu juga wajib melampirkan berkas pendukung berupa KP4 atau daftar tanggungan Kak ya dari daftar instansi tanggungan. dan juga ampra gajinya. Ya, paling penting sih itu ampra gaji. Iya, karena kan kita pastikan dulu apakah sudah masuk dalam tanggungan atau belum, seperti itu. Aduh, banyak juga ya materinya. Ini sudah capek. Ini baru beberapa menit aja udah ngos-ngosan, emang udah tua sih. Iya, benar. Oh ya, untuk pendaftaran bayi berlahir juga itu sebelumnya itu kita pastikan dulu kepesertaan ibunya aktif atau tidak. Jadi kalau Iya, misalkan ibunya wajib. tidak aktif, tidak bisa didaftarkan juga bayinya. Jadi yang paling pertama dipastikan itu BPJS ibunya harus aktif terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Wajib aktif gitu, wajib terdaftar. Tadi juga sempat dibahas kayak yang ASN itu kan maksimal menanggung 3 orang anak saja ya. Benar. Nah, jadi misalkan si bayi merupakan anak keempat, berarti bayinya nanti didaftarkan sebagai peserta mandiri. Dan kalau mandiri kembali lagi tagihannya dibentuk dari bulan lahirnya Kak ya. Jadi jangan menunggu si bayi sakit baru didaftarkan. Iya, karena kasihan nanti kena lagi denda Iya pelayanan. benar sekali. Jadi di luar iurannya dibentuk dari bulan lahirnya terkena denda lagi. Jadi nanti bisa dikatakan akan lebih banyak lagi yang akan dibayarkan. Jadi untuk mencegah itu kembali lagi ke awal tadi, bagusnya setelah bayi dilahirkan langsung kita daftarkan sebagai peserta BPJS untuk jaga-jaga juga sih seperti itu. Ya kayak gitu. Kemudian juga kan kalau untuk yang bantuan khusus yang bantuan ya kan bantuan itu ada 2. Ada yang bantuan pemerintah daerah yang khusus wilayah kabupaten biasanya itu ya. Benar. Ada juga yang pusat. Nah kalau untuk bayi baru lahir untuk pendaftaran khusus untuk bantuan dia itu juga ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau misalkan untuk pembantuan pemerintah yang pusat untuk bayi yang bisa didaftarkan itu dia kelahiran 2024 dengan 2025. Jadi tahun berjalan. Jadi 2024 2025. Bedanya kalau daerah itu, kalau daerah meskipun mungkin dia lahirnya di Desember tapi dia 2024. Kemudian baru mau daftar di Januari 2025 itu udah nggak bisa. Soalnya kalau untuk yang khusus untuk bantuan pemerintah daerah
bayinya itu hanya bisa di tahun berjalan, kelahiran tahun berjalan. Jadi kalau misalkan udah lewat, udah ini lagi harus pengurusan ke dinas sosial lagi. Jadi beda kalau yang pusat. Kalau pusat itu dia emang 2024 dan tahun berjalan, intinya 2 tahun lah kayak gitu. Kalau untuk yang daerah dia hanya untuk tahun berjalan aja seperti itu. Jadi kalau untuk mungkin calon bumi yang terdaftar bantuan daerah mungkin HPL-nya mungkin Desember nanti. Ya, jadi Gercep ya Kak, harus gercep. gercep didaftarin supaya nanti bayinya aktif. Soalnya kalau misalkan dia lahir kemudian udah lewat tahun, nah itu harus pengusulan dulu ke dinas sosial baru nanti bisa didaftarkan. Gitu. Jangan terkecoh sama sibuknya Natal dan Tahun Baru sampai lupa urus data anak Ibu ya. Jadi anak harus diprioritaskan juga. Benar, jadi didaftarin segera. Nah, itu kan juga tadi kita udah jelasin kalau rumah sakit kan atau puskesmas udah ada kontak dengan Dukcapil. Jadi mereka tuh udah bisa bantu untuk membuatkan kakak sama akta lahir si bayinya. Jadi tinggal nyiapin nama aja. Jadi jauh-jauh hari udah siapin namanya supaya nanti ketika udah lahir nanti tinggal kasih aja namanya siapa di ke rumah sakit atau puskesmas tempat lahir bayinya. Nanti mereka melanjutkan ke kependudukan. Jadi tinggal baring aja udah jadi akta lahir sama kartu keluarganya kayak gitu. Jadi intinya kalau untuk pendaftaran bayi untuk calon-calon ibu pokoknya jangan di skip informasi ini karena ini informasinya sangat penting untuk ibu-ibu semua kayak gitu. Mungkin karena ini takut pertanyaannya tenggelam. Iya. Jadi mungkin kita bahas jadi jangan terlalu ini Kak ya. Jadi mungkin kita sembari bahas bayi, iya. Benar, Kita juga kayaknya jawab-jawab pertanyaan biar nggak terlewat iya. nanti. Nanti juga kalau kita terlalu asik bahas materi Kak, yang bertanya juga sudah lupa tadi tanya apa ya dan baru benar toh udah keburu live dari live kita. benar. Jadi di sini Kak ada dari pertanyaan dari Kakak Hujan Guntur. Waduh, Kak, aduh ngeri. Kak, jangan hujan dulu ya kayak hari ini ya. Iya, nanti kalau aku sudah pulang Kak baru hujan ya. Kak, betul Kak itu kalau peserta BPJS meninggal ada santunan. Jadi untuk pertanyaan Kakak Hujan Guntur ini dari kami BPJS. Ini udah dijawab sih sama Kakak Rahman Nur. Sudah beda ya? Kakak, beda Kakak. Itu sama anak bisa saya tanggung. beda deh Kak. Enggak yang beda ya. Kak Devi Aku pikirnya beda ini. Soalnya yang ada santunan kan tetangga sepupu kita, BPJS tenaga kerja, betul. Jadi untuk yang pertanyaan dari Kakak Hujan Guntur ini untuk BPJS Kesehatan sendiri jika ada peserta yang meninggal, mohon maaf sejauh ini kami belum ada berupa santunan ya. Benar. Jadi kalau berupa santunan itu mungkin saya juga kurang tahu, mungkin dari tetangga sebelah BPJS tenaga kerja ada. Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri sejauh ini belum ada. Betul. Jadi memang kan kita sistemnya gotong royong. Jadi benar. Meskipun mungkin selama masih hidup rutin bayar iurannya, tapi kalau misalkan memang tidak digunakan, itu nanti kita pakai untuk bantu pasien yang lebih membutuhkan, peserta yang lebih membutuhkan. Jadi nggak ada mungkin pengembalian iuran yang udah jadi saat ini memang belum ada. Tapi kalau kayaknya sepupu BPJS Kesehatan ada sih kayaknya. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan saat ini belum ada gitu ya Kakak Hujan Guntur. Aku tadi salah ini nih sama Kakak Rahman Nur. Ini Kakak Rahman Nur bertanya gak sih? Ini kayaknya bertanya Kak Dek. Dia bertanya beda kakak, beda kartu keluarga mungkin Kak maksudnya ya. Sama beda. Kak nggak pakai hak Kak. Oke, jadi beda kakak sama anak bisa jika saya tanggung mungkin maksudnya Kak ya, bisa jika saya tanggung, pisah sama istri dan beda kakak sama anakku. Waduh Kak. Jadi ini kakaknya terdaftar sebagai apa dulu nih Kak? Kalau misalkan bisa kayaknya dia sih pekerja sih karena bisa saya tanggung. Bisa kok Kak, kalau misalkan nanggung anak tetap bisa. Kan itu nggak ada yang namanya mantan anak, nggak ada yang ada, iya benar. Jadi tetap nggak apa-apa kok. Meskipun beda kakak sama anak, kan nanti di kakaknya itu tetap ada tertera nama orang tuanya gitu. Jadi kan bisa kelihatan Kak ya kalau memang nama orang tuanya sama dengan yang akan menanggung tetap bisa ditanggung kalau sudah beda kakak dengan anak. Yang penting Bapak sekarang sudah ini Kak ya, jangan sampai di kakak terbaru juga sudah ada 3 anak di dalam, beda dengan anak yang jadi tetap berpatokan kita maksimal 3 orang anak. Jadi mau yang anak yang pertama kah atau bagaimana, intinya tetap 3 orang anak yang ditanggung seperti itu ya Kakak Rahman Nur ya.
Di sini ada Lanjut. dari Kakak Dini. Hai Kak, Kakak Dini. oke Kak, bedanya BPJS Kesehatan Pemerintah dan BPJS PBPU apa ya? Ini mungkin maksudnya BPJS Mandiri Kak ya. Jadi Mm-mm. kalau bedanya itu dari segi BPJS Kesehatan Pemerintah itu dari hak kelasnya itu dia rata kelasnya di kelas 3. Nah, kemudian pembeda yang kedua itu soal iuran. Kalau pemerintah Benar. kan iuran itu diambil alih sama pemerintah. Jadi bukan Iurannya dibayarkan sama benar pemerintah sekali pemerintah gitu. yang bayarkan iurannya. Kemudian itu pemerintah apa tadi mau gue bilang, Kak? Jadi kalau bantuan pemerintah itu dari yang Dia pertama pemerintah itu bayarkan. pemerintah yang bayarkan Kemudian iuran kelasnya kemudian dia hanya kelasnya mentok kelas 3 benar kayak gitu. sekali dan itu tidak ada pilihan kelas lagi misalkan tidak diminta-minta rawat inap masuk rumah sakit sebagai peserta bantuan pemerintah hak kelasnya tetap di kelas 3 Kelas saja 3 tidak bisa gitu. memilih kelas ya. Nah untuk peserta BPJS Mandiri sendiri atau PBPU itu yang pertama pembedanya hak kelasnya. Jadi Mandiri ada terbagi 3 pilihan kelas 1 ada kelas 1 kelas 2 dan kelas 3. Dari 3 pilihan kelas itu pun beda-beda iuran tiap bulannya. Kalau lagi Mandiri kan berbayar tiap bulan. Ya mungkin boleh di-spill aja Kak, berapa Boleh, tuh kelasnya? boleh. Jadi Iya. kalau kelas 1 iurannya tiap bulan itu 150.000 untuk tiap orang, kelas 2 100.000 tiap bulan tiap orang, dan kelas 3 35.000. Jadi peserta bebas memilih mau kelas berapa, mau kelas 1, 2, 3 boleh. Dengan ketentuan kembali dalam satu kartu keluarga wajib kita daftarkan Iya, semua sebagai benar. peserta BPJS Mandiri dengan hak kelas yang sama. Seperti itu. Betul. Pembeda yang kedua itu Mia kembali lagi iurannya itu kita pribadi yang bayar pemerintah Namanya kan- mandiri ya. Iya, benar Ya kamu harus sekali. mandiri, bayar Iya, sendiri bayar dong. sendiri, benar sekali. Tapi ada kesamaannya satu nih Kak, mandiri kelas 3 dan juga bantuan pemerintah kelas 3 itu ketika rawat inap di rumah sakit mohon maaf tidak bisa pilih kelasnya, kelasnya Ya, tetap di jadi kelas kalau 3 dia saja. mentok kelas 3, untuk saat ini belum bisa naik kelas. Yang bisa naik kelas itu kelas 2 dan dengan kelas kelas 1 satu. aja. Jadi Sekali. kelas 2 udah bisa naik kelas 1 atau VIP udah bisa lompat 1 tingkat Boleh. atau 2 tingkat sih ya. Kelas 2 langsung ke VIP atau kelas 1 ke VIP kayak gitu. Cuma yang kelas 3 ya udah bisa lagi Iya, naik benar kelas. sekali. Jadi memang stuck kelasnya di kelas 3 aja. Iya, karena kan sekali ya. kelas 3 kan sebenarnya iurannya tuh 42.000. Cuma kan ada subsidi dari pemerintah 7.000, makanya dia Sisanya 35.000 kayak 35.000. gitu. Benar. Jadi ya intinya beda yang paling signifikan itu ya yang Pilihan bantuannya kelasnya dibayarkan sih, Kak. pemerintah, kemudian yang mandiri ya bayar sendiri kayak gitu Kak. Dan untuk kelasnya tadi kalau pemerintahnya 1 kelas 3, kalau mandiri dia ada 3 gitu Kak. Ya Kakak siapa tadi di Dini Ui ya. Kakak Friska Bungin, Totosik. Nah, Kakak Totosik nih. Kak boleh tanya seputaran pelayanan BPJS planning gimana tuh Kak? Boleh aja sih, maksudnya share aja di kolom komen nanti kita jawab kalau emang kita ini ya. Atau kalau perlu kita teleponkan ke center nanti kalau kita ini. Iya, Gitu selama masih seputar dengan BPJS Kesehatan, kami usahakan untuk kami berikan jawaban. Kita Iya, informasiin benar gitu. sekali. Kak Feby, kalau BPJS anak tidak aktif itu bagaimana Kak? Kak Feby harus dilihat dulu kepesertaannya apa. Jadi kalau misalkan mungkin dia misalkan Kak Feby sebelumnya kerja, kemudian Kakak Feby sudah tidak kerja, BPJS anaknya pun pasti otomatis tidak aktif. Atau kalau misalkan ya bantuan, misalkan udah didaftarkan bantuan pemerintah tapi tidak aktif, itu nanti untuk peaktifannya bisa didaftarkan mandiri sih, bisa daftar mandiri. Atau kalau misalkan mau yang bantuan pemerintah, itu nanti bisa ke dinas sosial. Atau mungkin Kak Feby kan aku banyak menemukan misalkan dia udah didaftarin, dia bayi baru lahir, daftarkan nih, dia orang tuanya bantuan pemerintah pusat. Nah banyak biasanya tuh yang dinonaktifkan. Nah biasanya tuh kalau penonaktifkannya kan tergantung dari Kementerian Sosial. Cuma memang kebanyakan kalau bayi kan didaftarkan itu, apalagi kalau yang orang tuanya itu bantuan pemerintah pusat, itu memang harus tetap konfirmasi ke dinas sosial untuk pelaporan bahwa ini ada penambahan anggota keluarga. Karena kita di dinas itu harus ada namanya DTKS, itu harus didaftarkan juga di DTKS. Karena kapan kalau misalkan dia tidak didaftarkan di DTKS, hanya terdaftar di BPJS, pasti dia akan nonaktif. Nah kalau kondisinya Kak Feby, mungkin anaknya nonaktifnya yang seperti itu, nanti untuk pengaktifannya bisa daftar mandiri. Atau kalau misalkan ini mau tetap yang bantuan pemerintah kembali, itu nanti melapor ke dinas sosial. Jadi biasanya sih dari pemerintah setempat dulu, lurah atau lembangnya atau desanya, setelah itu nanti baru dikolektifkan ke dinas sosial. Atau kalau misalnya ke KVB alamat Toraja,
itu udah bisa sih langsung koordinasi ke dinas sosial. Nanti kalau dinas sosial setuju langsung juga mereka daftarkan di sana. Kayak gitu ya Kakak Feby. Soalnya kita bingung dia tidak aktifnya karena apa. Ya, Gitu, jadi atau ya, jadi kalau mungkin kakak masih belum terlalu ini, atau boleh tidak bertanya, terjawab, iya, ya. boleh bertanya kembali. Nah, kita juga menerang, maksud dia kondisi tidak aktifnya seperti apa. Atau kalau mungkin dia tidak aktif karena menunggak, bisa jadi kan, saja. ya. Kalau Jadi itu kan, menunggak itu iurannya dibayar dulu. jadi baru beda aktif. treatment lagi untuk pengaktifannya kak ya, Betul. benar Jadi sekali. mungkin bisa diperjelas, tapi mudah-mudahan itu ya menjawab ya. Karena Iya. kayaknya kebanyakan sih yang itu, yang bantuan pemerintah Yang tapi nonaktif, tidak aktif karena memang tidak didata di TKS dinas sosial kayak gitu. Ini dari kakak Cecilia Syah, pas banget ini, Iya, kebetulan tadi ada Bumil ikut nonton. Iya, Waduh, benar. berarti Informasi untuk para bumil-bumil, Iya. calon ibu dan calon orang tua gitu. berarti kita datang di waktu yang tepat ya kak. Menginformasikan di waktu yang tepat. Jadi mungkin kalau kakak Cecilia mungkin masih agak bingung atau mungkin ada yang mau dipertanyakan terkait dengan pendaftaran bayi berlahir atau di luar itu, tapi seputaran dengan BPJS, enggak apa-apa kak, boleh. Ya, seputar BPJS, jangan di luar BPJS ya. Iya, boleh bertanya kan, nanti kami bantu untuk berikan informasinya kak ya. Kemudian ada Kakak Rosana Tandi. Kak, gimana caranya alihkan BPJS Mandiri ke BPJS yang gratis? Ini 2 kali nih bertanya nih. Saking maunya mi dapat jawaban Aduh, ini bagaimana kak. ya? Ya bagaimana tuh Kakak Julian kalau mau daftar mandiri ke BPJS yang gratis? Tadi udah aku spill sih sebenarnya. Sebenarnya kalau ya sudah dijelaskan tadi sama Kak Devi, Itu jadi untuk keaktifannya. pengaktifan dari BPJS Mandiri diaktifkan ke bantuan pemerintah itu sebenarnya mesti ada pelaporan ke dinas sosial. Karena untuk pengaktifan bantuan pemerintah itu sifatnya tidak otomatis beralih kak, jadi mesti ada pengusulan atau pelaporan. Benar. Nanti data-datanya itu akan dicek dulu sama pihak dinas sosial. Kalau memang masuk kriteria atau memenuhi kriteria untuk dialihkan ke bantuan pemerintah, nanti pihak dinas sosial yang akan tindak lanjut untuk pengaktifannya. Benar. Selain melapor langsung ke pihak dinas sosialnya, itu sebenarnya bisa juga kita lakukan pengusulan ke lurah atau melalui lurah, desa, atau kalau kita di Toraja itu bisa disebut Lembang. Nanti dari lurah desa atau Lembangnya ini yang lakukan lagi pengusulan ke dinas sosial. Tapi kami pun tidak bisa jamin apakah bisa atau tidaknya diaktifkan ya, karena kembali lagi itu kewenangan dari pihak dinas sosial. Nah, jadi bisa tidaknya itu ya dari dinas sosial sendiri. Kalau mereka setuju ya langsung didaftarin. Iya, benar sekali. Kemudian Tanya Kak Feby sudah dijawab Kak udah. Okay. Ini ada dari Kak Desi Samparaya. Samparaya. Kak, kalau ASN mau tambahkan anak ketanggungan BPJS-nya gimana? Nah, ini tadi udah dijawab sama Kakak Julian juga ya tadi materinya yang luar biasa. Jadi kalau untuk yang ASN, PNS misalkan ya atau P3K untuk penambahan angka tadi udah diinformasikan, berkasnya itu yang dilampirkan adalah pasti kartu keluarganya, identitasnya gitu, KTP atau kartu keluarga. Kemudian nanti lengkapi juga ampra gaji. Jadi nanti di ampra gaji kita bakal lihat apakah udah dimasukkan ke tanggungan atau tidak. Kemudian ada namanya KP4 dulu tuh di KP4 itu namanya model DK kalau nggak salah, model DK ya. KP4 yang jadi dia itu di situ kelihatan siapa-siapa yang masuk tanggungan. Jadi nanti itu udah bisa didaftarin. Nah, untuk penambahannya nanti bisa langsung di kantor cabang, atau kalau sekarang kan ya nggak perlu lagi kantor cabang, sebenarnya kita udah menyiapkan layanan online BPJS. Nah, ini udah dipegang nih sama Kak Julian. Ini kebalik nggak atau enggak ya? Iya, jadi ini nomor nomor Pandawa. Jadi nanti bisa kita ini ada layanan online Pandawa namanya. Jadi kalau misalkan mau penambahan anak itu udah bisa di sini Kak, di Pandawa, layanan Pandawa. Tinggal WA aja, isi datanya, upload berkasnya. Habis itu nanti kalau udah berhasil akan diinformasikan lewat WA. Jadi nanti bisa pendaftarnya di sini. Kita di berkasnya itu kartu keluarga, kemudian ampra gaji sama daftar tanggungan kayak gitu. Dan ingat juga Kak, kalau untuk yang ASN misalnya yang pekerja itu memang dia maksimal 3 orang anak aja. Jadi kalau misalkan memang itu di luar udah di atas mungkin anak keempat atau anak kelima, artinya memang udah belum bisa dulu masuk tanggungan, nanti bisa daftar mandiri. Untuk daftar mandiri berkasnya bisa kartu keluarga tetap dilengkapi, kemudian nanti lengkapi juga buku tabungan. Nah, untuk penambahannya juga bisa lewat sini. Jadi nanti bisa lewat Pandawa, daftar mandiri kalau sudah anak keempat ke atas. Namun kalau misalkan memang belum bukan anak keempat, anak ketiga atau anak pertama sampai anak ketiga itu berkas yang aku sebutkan tadi. Kayak gitu ya Kakak Desi, mudah-mudahan
menjawab gitu. Jadi teman-teman juga boleh save nih kontak Pandawa di handphonenya karena ini salah satu kanal online kami yang sangat-sangat rekomendasi ya. Kenapa kami bilang sangat rekomendasi? Karena ini kanal pelayanannya kami selain administrasi juga itu bisa untuk keperluan informasi atau pengaduan. Ya kan kadang itu ada yang mau tanya-tanya, ih BPJS ku aktif atau tidak. Jadi kan mau bertanya jauh ke kantor cabang atau mungkin hujan, mungkin ada petir atau mungkin banjir, macet atau mungkin belum ada transportasi, benar. mau tahu saja BPJS-nya aktif atau tidak, boleh juga nih dicoba hubungi di kanal online Pandawa ini. Jadi tinggal di save kontaknya di handphone teman-teman semua, kemudian di chat saja lewat WA-nya. Saya yakin semua teman-teman pasti ada WA-nya. TikTok saja bisa di-download, masa WA tidak ada. Jadi boleh nanti hubungi nomor ini. Jadi kalau ada keperluan administrasi mau tambah anaknya atau mau tambah suaminya atau mungkin mau ubah datanya, namanya atau mungkin pindah domisili, dicoba saja dihubungi di kanal online-nya kami Pandawa. Lewat Pandawa, lewat WA. Jadi dia hampir sama dengan lain di kantor cabang. Bedanya itu dia online. Jadi nggak harus jauh-jauh kantor cabang, langsung lewat Pandawa saja lewat WA gitu. Jadi kayaknya sekarang nggak ada yang nggak punya WA ya. Iya, Kak. Pasti semuanya punya WA. Benar. Gitu. Jadi lebih gampang akses lewat Pandawa. Itu Kak ya. Kemudian apalagi nih pertanyaannya nih? Kak Anace Naftali, Kak, di dalam aplikasi mobile JKN itu untuk PNS berubah menjadi pekerja penerima itu kenapa ya Kak? Oh iya, jadi aplikasi kita udah melakukan pembaruan, ya jadi udah keren nih namanya. Iya. Ya. Dulu kan ada istilah PNS pusat, PNS daerah, APBD, PBI, APBN. Iya, jadi itu upgrade dari aplikasi kita Kak. Jadi bukan berarti kalau udah pekerja penerima OPA udah bukan PNS bukan kita Kak. Jadi bukan berarti kalau udah pekerja penerima OPA udah bukan PNS bukan. Jadi kalau pekerja penerima upah itu termasuk PNS, pegawai swasta, ASN P3K juga, intinya semua pekerja. Jadi kita udah satuin namanya biar nggak bermacam-macam gitu. Jadi satu namanya pekerja penerima upah. Tapi tetap kalau memang karena CPNS berarti memang pekerja penerima upah sebagai PNS kayak gitu. Jadi memang aplikasinya upgrade. Jadi nama terbarunya itu untuk semua pekerja itu udah diseragamkan semuanya. Namanya pekerja penerima upah. Tapi nggak akan berpengaruh sih Kak. Jadi tetap aktif sebagai PNS, jadi nggak akan berubah juga gitu. Ya, hanya PNS. Di dalam aplikasi ini namanya aja diseragamkan. Iya, segmennya saja yang diubah namanya, tapi tetap kakaknya terdaftar sebagai peserta PNS. PNS gitu. Jadi diseragamkan aja, kan pekerja penerima upah ya udah termasuk PNS. Tadi pegawai swasta atau P3K, intinya yang pekerja semua yang ditanggung dari tempat sekali sih, benar sekali. Gitu. Oke. Ada dari kakak Kuli-Kuli. Selamat sore kakak. Sore kakak Kuli-Kuli. Kakak boleh kalau mau bertanya boleh ya Kak ya. Ini ada dari kakak Farelia Shop. Kakak buat anak 5 tahun baru mau daftar BPJS itu dihitung dari bulan lahir juga. Oke, jadi untuk pendaftaran bayi berlahir terkhusus untuk peserta BPJS Mandiri untuk kategori BBL itu Kak Ayah dihitung dari usia kelahiran bayi dari Desember 2018 sampai dengan sekarang. Jadi kalau misalkan 5 tahun itu berarti kelahiran 2020 Kak ya. Betul. Jadi kalau betul sekali. Jadi kalau misalkan anak dari kakak Farelia Shop atau mungkin keluarga ini yang mau didaftarkan sebagai peserta mandiri, misalkan iya benar Kak mesti tergolong sebagai bayi baru lahir, artinya ketika didaftarkan Kak iurannya akan dibentuk dari bulan dari lahirnya. lahir kayak gitu. Cuma kan kalau BPJS ya meskipun dia umurnya 5 tahun nanti itu iurannya kan dibentuk dari tahun misalkan 2020, tapi tetap kita hanya ambil 2 tahun aja tambah 1 bulan berjalan, jadi bukan semuanya 5 tahun. Jadi 5 tahun kali 20 mau dibayar berapa semua, ya? waduh. Enggak. Jadi tetap dia maksimalnya itu 24 bulan tambah 1 bulan berjalan. Jadi total 25 bulan saja Kak yang wajib dibayar. Nanti dihitung dulu. Jadi nanti ada iuran yang memang udah tidak terhitung lagi karena kan udah 5 tahun. Jadi nanti kita tetap hanya ambil 2 tahun, yang 3 tahunnya otomatis udah tidak terhitung lagi. Jadi tetap 2 tahun meskipun umurnya 5 tahun. Tapi itu memang tetap iurannya akan dihitung dari lahir. Tapi dia maksimal 24 bulan tambah 1 bulan berjalan hitungannya. Kayak gitu Kakak Farelia. Tapi kalau misalkan si ibunya terdaftar sebagai peserta bantuan pemerintah Kak, kemudian mungkin anak yang usia 5 tahun ini mau didaftarkan di bantuan pemerintah,
pemerintah, boleh Ji. Tapi yang dibahas sama Kakak Devi di awal tadi, kalau sudah lewat dari usia 1 tahun atau sudah lewat dari usia 2 tahun untuk penerima bantuan pusat itu wajib pelaporan ke dinas sosial kembali. Jadi Kak, ya, dia kalau selama beda ini. perlakuannya, Iya. karena kan kalau mandiri memang dihitung dari yang 2018, tapi kalau khusus untuk PBI dia memang hanya kalau untuk saja kan udah 2025, jadi nanti kalau yang pusat tetap itu hanya 2024. Jadi kalau dia kelahiran 2020, 2018, 2023 itu harus pengusulan dulu ke dinas sosial. Jadi untuk perlakuan pendaftarannya beda. Tapi kalau mandiri yang tadi kan yang ditanyakan yang mandiri dihitung dari lahir kayak gitu Kakak Farelia. Aduh kayak ngos-ngosan ya. Kak ada nih dari dua parede. Waduh, enak nih Dua parede, iya, aduh, enak es dua sama parede. kopi nih Kak sore-sore. Dua apa ini Kak? Dua tongan Kak atau dua kayu. Oke, Kak pertanyaannya, kalau pekerja yang tidak menentu boleh masuk, Kak ini masuk ke mana dulu ini Kak? Maksudnya mau didaftarkan BPJS-nya atau bagaimana? Nah kalau Boleh aja, nanti daftar mandiri bisa kok. iya, kalau memang dari tempat kerjanya tidak mengcover BPJS, berarti kakaknya boleh daftar. Bukan kalau pekerja itu Kak tidak mesti didaftarkan ke dalam tanggungan instansi kalau memang tidak ditanggung. Benar. Kan masih ada segmen lain Kak. Boleh daftar mandiri, itu yang kita bayar iurannya tiap bulan, atau bisa juga daftar ke bantuan pemerintah. Tapi setahu saya Kak, itu pekerja wajib ditanggung BPJS-nya dari tempat kerjanya. Jadi coba dikonfirmasi sama tempat kerjanya Kak, apakah memang kalau memang ada pemotongan gajinya Bapak untuk BPJS harusnya ada tercover Kak BPJS-nya. Cuma kayaknya freelance Kak. Jadi Oh freelance, mungkin, yang honor kayak, semacamnya mungkinnya. yang maksudnya iya. buruh mungkin. Jadi kayak yang buruh harian kayak gitu ya. Jadi kan biasa diupayakan per hari biasanya. Jadi kan memang ada beberapa kayak ada beberapa kasus memang yang Iya, pekerjaanya tidak kondisinya. di cover ya Benar. BPJS dari tempat kerja. Kalau seperti itu kasusnya Kak, boleh Kak daftar mandiri Iya, saja nanti bisa atau daftar mandiri. atau pengusulan ke bantuan pemerintah. Ya, bisa Boleh, juga kan silakan. nanti kalau ini lapor ke dinas sosialnya kalau misalkan ini benar. mau bantuan pemerintah kayak gitu. Tapi kalau ini enggak apa-apa daftar mandiri kelas 3 boleh. Kelas 3 tuh iurannya cuma 35.000. Jadi nanti kalau misalkan udah daftar kan kita nggak tahu kapan sakitnya. Iya, Jadi benar. memang segera didaftarkan kayak gitu sebagai peserta BPJS supaya kalau mau digunakan itu aktif gitu Kak ya. Kakak 2 parede 15. Kakak hit Kak, saya 3 tahun yang lalu pernah daftar BPJS Mandiri kelas 3, tapi belum pernah dibayar sama sekali. Apakah itu aktif atau tidak, Kakak? Oh ya, jadi kalau misalkan Kakak daftar Mandiri, kan memang kalau daftar Mandiri pertama kali kan dia ada tanggal yang ditentukan tanggal bayarnya kapan mulai dibayar. Jadi kan kalau daftar Mandiri dia menunggu 14 hari dulu. Nah, setelah 14 hari itu dia ada rentang tanggal di mana Kakak Hit harus bayar iurannya. Jadi kapan kalau misalkan dari tanggal itu nggak ada riwayat pembayaran, nanti virtual akun pembayarannya Kakak Hit itu bakal tertutup. Jadi nanti iurannya tidak akan terbentuk sama sekali. Jadi kalau mandiri, kalau dari riwayat pembayaran dia tidak akan aktif, kecuali kalau mungkin dari pemerintah setempatnya baik banget, kemudian dialihkan ke bantuan pemerintah, bisa jadi mungkin dialihkan ke bantuan pemerintah, berarti itu aktif. Cuma kalau memang saat ini statusnya masih mandiri, kemudian tidak ada riwayat pembayaran, dia tidak akan aktif Kak. Jadi apalagi kalau misalkan memang lewat pembayaran pertamanya, itu kemungkinan virtual akunnya tertutup. Jadi kalau misalkan ini harus di-upgrade dulu. Atau kalau memang dia aktif, kemungkinan itu dialihkan ke bantuan pemerintah. Atau kalau mungkin Kakak Hit udah bekerja, biasanya kan kalau udah kerja, meskipun mungkin belum sempat bayar iuran mandirinya, kalau dialihkan ke perusahaan itu sudah otomatis aktif juga, karena kan udah diambil alih sama perusahaan untuk dibayarkan tagihan iurannya. Gitu. Jadi bagusnya Kakak Hit cek dulu ke peserta nanti lewat Pandawa. Ini apakah masih terdaftar mandiri atau seperti apa, nanti dicek dulu kepesertaannya. Jadi kalau memang masih mandiri dan penangguhan pembayaran, artinya memang harus di-upgrade karena kemungkinan virtual akunnya tertutup. Jadi kalau di-upgrade nanti menunggu lagi 14 hari. Nanti bisa lewat ini aja Kakak Hit, lewat Pandawa gitu Kak ya. Ini ada dari Kakak Tora Abdullah, info BPJS buat keluarga baru Kak. Ya selamat ya Kak keluarga barunya. Info BPJS buat keluarga baru. Aduh nggak paham. Iya, ini mungkin maksudnya sudah berkeluarga mungkin Kak ya, baru mau
daftar Oh ya anggota mungkin keluarga ya, mungkin bisa ya. jadi. Atau Kak Tora boleh perjelas. Tapi kalau untuk yang penambahan keluarga baru tuh gimana tuh Kakak Julian? Oke, jadi tergantung. Jadi sebenarnya untuk yang pertanyaan ini agak apa ya, kayak Masih bingung masih sih, ya masih abu-abu. Kita belum. masih luas ininya. Karena kan kalau untuk penambahan anggota keluarga pun itu kami akan lihat jenis kepesertaan keluarganya dulu, Kak. Jadi misalkan salah satu pasangan ada yang bekerja, misalkan itu kan berarti tinggal kami tambahkan pasangan dengan ketentuan si pasangan ini memang tidak bekerja. Kalau begitu kan bisa kita lakukan penambahan anggota keluarga. Atau kalau misalkan pasangannya terdaftar sebagai peserta mandiri, kemudian mungkin pasangan lainnya belum terdaftar, berarti nanti sama-sama kita daftarkan sebagai peserta BPJS Mandiri. Ataupun misalkan pasangannya terdaftar di bantuan pemerintah, yang satunya belum terdaftar, ya kembali lagi kalau mau pengusulan bantuan pemerintah pun melapor ke dinas sosial dulu. Mungkin Kakak Tora, jujur kami juga masih agak bingung ini pertanyaannya Mau bagaimana. penambahan anggota keluarga mungkin. Atau bagaimana, jadi nanti mungkin boleh diperjelas kembali kalau kakak masih join di live-nya ya, agar kami juga bisa berikan informasi yang kakak butuhkan juga ya. Iya, yang Kakak maksud itu apa gitu. Benar. Ini ada dari kakak di underscore, keuntungan BPJS Mandiri apa kakak? Kalau dari segi keuntungan sebenarnya bukan hanya mandiri kak, sebenarnya kalau kita Jadi maksudnya keuntungan sebagai peserta BPJS. Mungkin kayak gitu. Iya. Sangat untung lah. Iya benar sekali. Jadi kan karena kenapa kita bilang untung kak? Karena kan kalau kita mau berobat kan dan kita sudah ada BPJS kan tercover nih Iya, semua biaya benar. kak ya. Jadi kan tidak mesti bayar banyak-banyak lagi untuk biaya pengobatannya. Cuma mungkin di sini kak maksudnya apa keuntungannya dari segmen bantuan mungkin kak ya? Atau bagaimana? Mungkin jadi kayak mungkin karena kan ada beberapa jenis kepesertaan BPJS, ada yang tanggungan, ada yang bantuan, ada yang mandiri. Nah, apa tuh keuntungan dari mandiri? Sebenarnya ini sih supaya aktif BPJS-nya gitu. Kan misalkan kalau kakak siapa nih, kakak di mungkin belum terdaftar, belum ditanggung dari tempat kerja, kemudian belum dialihkan ditanggung sebagai tanggungan pemerintah. Nah, kakak ini kan ceritanya belum ada sebelum sebagai peserta BPJS. Nanti kalau kakak di ini sakit ya belum bisa di cover BPJS-nya. Nah, kalau misalkan keuntungannya sebagai peserta mandiri, yaitu kalau misalnya kakak sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, BPJS-nya aktif, itu bisa digunakan. Karena kan kalau bantuan kan dia nggak semua masyarakat itu ditanggung sama pemerintah. Karena kan mungkin ada anggarannya juga. Atau kan kalau emang kita belum kerja, siapa yang mau menanggung kita? Iya, jadi maksudnya itu supaya BPJS-nya aktif. Dan kalau misalkan mau digunakan itu bisa karena BPJS-nya keposernya sudah aktif. Karena kalau nggak daftar mandiri, misalkan nggak daftarkan bantuan, nggak daftarkan tanggungan perusahaan, terus mau sebagai peserta mau terdaftar sebagai peserta BPJS ya daftar mandiri supaya nanti kalau mau digunakan bisa kayak gitu. Kan kita nggak tahu kapan sakitnya. Jadi keuntungannya ya pasti nanti kalau sakit ya di cover. Yang jelas memang sesuai prosedur juga seperti itu kakak di gitu ya. Jadi sangat untung sih kalau jadi sebagai peserta BPJS, apalagi kalau memang lagi sakit ya semuanya nggak perlu mengeluarkan biaya lagi. Nah, nanti dia hanya bayar iurannya setiap bulan kayak gitu. Nah, ini ada Kak dari Kak Mata Dewata. Berapa iuran BPJS pekerja mandiri, Kak? Oke, jadi untuk iuran untuk mandiri sendiri kan terbagi 3 pilihan kelas nih, Kak ya. Kalau kelas 1 iuran tiap bulan itu 150.000 untuk tiap bulan untuk tiap orang. Kelas 2 itu tiap bulan 100.000 untuk tiap orangnya, dan kelas 3 35.000 tiap bulannya. Seperti itu. Gitu. Jadi dia ada 3 kelas kalau mandiri, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 3 sebenarnya 42, cuma ada subsidi makanya dia tinggal 35.000 aja gitu ya. Sekali. Nah, Kakak ada dari Kak penyidik. Waduh, di sini kita ini bisa dijelaskan penyakit urgensi yang ditanggung di mana ini tadi Kak ya, dijelaskan penyakit urgensi yang ditanggung BPJS saat ke UGD. Jadi sebenarnya untuk yang penyakit urgensi ini Kak itu yang membahayakan nyawa. Ya, jadi bisa mengancam nyawa. Mengancam nyawa. Gitu. Jadi kalau misalkan penyakitnya kan kadang pemahaman kita sebagai orang awam dengan dokter itu berbeda Kak ya. Jadi yang lebih tahu sebenarnya itu kembali lagi itu yang mengancam nyawa, tapi yang lebih tahu itu pasti lebih ke dokternya juga. Ya, jadi kalau memang silakan. Iya, lanjut Kak. Oke, jadi kalau memang kakak merasa bahwa penyakitnya ini belum terlalu urgensi, Kak mungkin boleh dicoba dulu berobat ke vaskes tingkat awalnya Kak, atau ke puskesmas atau ke klinik atau ke dokter keluarga di mana kakak terdaftar. Kalau memang penyakitnya kakak tidak bisa
mereka ini nggak bisa mereka tangani kak, nanti akan diarahkan atau dikeluarkan rujukan untuk ke rumah sakitnya kak. Tapi kalau memang kakak merasa bahwa ini sudah membahayakan nyawa, sudah bahaya-bahaya gini sakit kakak, boleh langsung ke UGD atau IGD di rumah sakit. Selama BPJS-nya kakak aktif bisa jadi layani. Iya, jadi intinya kalau yang emergensi itu ya berarti ya emergensi udah membahayakan gitu, udah kehilangan kesadaran kayak gitu. Kalaupun nanti kan udah terlanjur ke UGD kan tetap diperiksa juga. Kalau memang nanti dari dokternya ini bukan kondisi emergensi, biasa dikembalikan dulu ke vaskes. Tapi kalau misalkan memang ini udah emergensi, itu bakal ini. Tapi tetap nanti sebelum dikembalikan ke vaskes biasanya sih ditindak dulu gitu, ditindak yang ini nanti dikembalikan ke vaskes. Tapi kalau memang itu emergensi, perlu penanganan lebih lanjut, perlu rawat inap, nanti dirawat inap. Jadi intinya yang mengancam nyawa lah kak, intinya bahasa singkatnya itu yang emergensi itu yang memang mengancam nyawa kayak gitu. Ada dari Kak Ateo, selamat sore kakak, selamat sore Kak Ateo, mau tanya bagaimana cara ngecek BPJS kalau sudah lupa akunnya. Oke, jadi memang Mobile JKN mungkin ya. benar sekali. Jadi untuk pengecekan status kepesertaan JKN memang itu selain melalui aplikasi mobil JKN bisa juga dicek melalui Pandawa ini. Jadi Pandawa ini pelayanan online-nya kami diaksesnya via WA. Jadi kalau bapak lagi, kalau kakak Iya, terbiasa di loket. Kita bahasnya itu bapak ibu. Iya. Gitu. Jadi kalau kakak memang mau cek status kepesertaannya, kemudian mungkin ada kendala di akun JKN-nya, bisa dicoba dulu kak di Pandawa ini. Jadi kakak tinggal hubungi nomor yang tertera via WA-nya kakak, kemudian pilih menu informasi dan cek status kepesertaan. Tapi alangkah bagusnya kak kalau JKN-nya kembali di-update ulang passwordnya. Jadi Di reset gitu. ulang, benar sekali. Jadi kalau memang kakak mungkin ketika reset password ada kendala, entah itu di nomor telepon atau mungkin emailnya yang belum terdaftar atau sudah berubah, cara ubahnya lagi kak Pandawa lagi. Jadi ini memang paling solutif sekali nih Panda. Top ya. Jadi tidak akan kami Prima dona kita nih. tidak akan kami sangat membantu sih. benar sekali. Ya. Jadi kalau misalkan kakak mau cek status kepesertaannya boleh melalui Pandawa atau mungkin kakak mau reset password aplikasi JKN-nya, ada kendala di nomor telepon atau bahkan emailnya yang tidak sesuai atau belum terdaftar, dicoba kembali kak hubungi Pandawa ini, pilih menu administrasi perubahan data nomor telepon, nanti diupdate via online kak via WA-nya kak. Benar. Seperti itu. Ini tadi udah ya Kakak Teo udah ya Kakak Teo, keuntungan BPJS, Kakak Mata Dewata, rehab kok berat cicilannya Kak, nggak bisa bayar cuma 12 bulan aja, cuma 12 bulan artinya dia maunya yang di bawah 12 bulan apa gimana? Ya jadi kalau rehab, kalau misalnya Kakak sudah masih terdaftar mandiri dan mau rehab, itu dia memang maksimal 12 bulan aja Kak, kemudian nanti dia dilihat juga dia menunggaknya berapa bulan. Jadi nanti dia aplikasi bakal atur lagi, set lagi, itu hanya bisa dicicil berapa bulan. Jadi biasanya sih dia kan kalau tunggakan maksimal 24 bulan. Jadi dia bagi duanya itu dia 12 bulan. Jadi kalau dia tunggakannya sudah 24 bulan, itu udah bisa 12 bulan. Namun kalau misalkan memang tunggakannya misalkan baru 12 bulan misalkan, artinya kan dia biasanya bagi dua dari tunggakannya, jadi hanya bisa dicicil 6 bulan. Jadi dia memang masih ada pengaturannya Kak. Kecuali kalau misalkan mungkin sudah tidak mandiri lagi, kemudian nanti masih menunggu ada tunggakannya sudah dialihkan ke pesertaan lain, itu udah bisa sampai 3 tahun cicilannya. Cuma memang dia ada batas minimalnya itu iurannya berapa kayak gitu. Jadi memang kalau untuk mandiri dia maksimal cicilannya 12 bulan kayak gitu Kak. Kakak Mat Dewata. Dewa. Oke, ada nih kak dari kakak Kuli dua tuh Kuli ya kak bacanya ya, maaf ya kak kalau kami ada salah sebut nama, jadi kami baca lurus aja ya kak. Nah pertanyaannya BPJS tidak ada kartunya kalau berobat, iya benar. Jadi untuk saat ini kami dari pihak BPJS memang sudah tidak ada lagi pencetakan kartu baru lagi. Betul. Jadi kalau mau berobat itu sekarang tidak wajib lagi pakai kartu BPJS-nya, jadi boleh pakai NIK-nya saja, KTP atau bisa juga pakai kartu keluarga. Selama BPJS-nya aktif kak itu boleh pakai NIK-nya saja sebagai identitas tunggal. Kan sebenarnya itu memudahkan. Jadi sekarang itu enggak wajib lagi pakai kartu. Kan dulu itu kalau berobat kalau enggak bawa kartu pulang ambil kartunya. Nah, kalau sekarang udah enggak. Jadi sekarang itu lebih fleksibel lagi. Jadi bisa menggunakan NIK aja, bawa KTP atau kartu keluarga itu sudah bisa berobat. Jadi kan NIK sekarang itu
jadi nomor identitas tunggal, jadi lebih gampang kayak gitu Kak. Kalaupun Kakak nanti mau tetap mau cetak kartu kan bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Nih ada kartu KIS digital yang dipegang sama Kakak Julian nih Mobile JKN. Jadi nanti Kakak kuli 2 itu boleh download aplikasi, nanti kan ada kartu KIS digital. Cuma kalau memang keperluannya hanya untuk berobat, itu nggak perlu bawa kartu lagi Kak. Jadi sekarang itu pakai ini aja KTP atau kartu keluarga itu sudah bisa mau di puskesmas, rumah sakit sama itu tinggal menggunakan nik KTP atau kartu keluarga. Cuma kalau untuk butuh kartunya untuk keperluan lain nanti download aplikasi Mobile JKN. Itu ya Kakak kuli 2. Iya. Kemudian Kakak Mata Dewata nih aktif banget ya. Iuran BPJS berapa sebulan? Kan udah ya tadi. Iuran BPJS berapa sebulan Kak? Ada kelas iuran enggak? Ada. Udah dijawab tadi tapi kita jawab lagi lah. Kan kita udah janji bakal jawab semuanya. Jadi untuk BPJS yang untuk mandiri itu ada kelasnya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu iurannya 150.000. Kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Jadi boleh Kakak Mata Dewata catat ya berapa kelasnya. Jadi dia ada 3 kelas. Iurannya kelas 1 150, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Jadi untuk sekarang itu masih ada kelas Kak ya, dan iurannya itu memang beda-beda. Tadi seperti yang aku udah sebutin gitu ya Kakak Mata Dewata. Kemudian Kakak di keuntungan kayaknya ini sih kan udah sama sih ini ketikannya di atas. Keuntungan BPJS Mandiri tadi Kak ya udah dijawab ya. Tadi benar. Kakak Dewata kita udah jawab loh. Iya, jadi tadi karena kan kita jawab pertanyaannya itu dari atas, jadi dari yang pertama kali bertanya, jadi nanti kita scroll. Jadi Kakak, tadi semua pertanyaan Kakak Mata Dewata itu enggak ada yang kita skip loh, kita udah jawab semuanya ya. Jadi yang belum kejawab itu mungkin masih di scroll sampai ke bawah-bawah. Iya, jadi akan kami balas semua pertanyaan. Iya, kita bakal jawab semua kok pertanyaannya. Benar. Gitu, Ini ada Kak dari Kak Waldi, pencairan BPJS Ketenagakerjaan bisa Kakak? Aduh, susah nih Kak. Jadi Kakak mohon maaf ya untuk pertanyaan Kakak Waldi ini. Kami juga tidak bisa memberikan informasi yang lebih jelas atau lebih mendalam Kak, karena BPJS Tenaga Kerja itu sepupunya kami. Kami BPJS Kesehatan Kak. Jadi kalau Kakak mau cari tahu terkait dengan BPJS TK ini, alangkah bagusnya langsung konfirmasi ke kantornya saya Itu langsung. di luar ranah kami. Jadi BPJS Tenaga Kerja itu beda dengan BPJS Kesehatan. Jadi dia udah jalan masing-masing. Udah ada kantor masing-masing Kak. Jadi kalau yang BPJS Tenaga Kerja nanti bisa dikoordinasikan langsung ke instansi terkait. Benar Jadi sekali. di sini kita hanya menjawab seputar BPJS Kesehatan. Gitu Kak ya. Info loker Kak. Ini loker apa nih, BPJS Tenaga Kerja atau Kesehatan? Ya Kakak lewat Seben ya. Iya lewat, berarti kayaknya udah keluar nih dari live kita, soalnya cuma lewat sebentar aja. Jadi kalau mau loker Kak nanti dicek aja di Instagram BPJS Kesehatan, tapi yang terverifikasi kayak yang memang akun realnya, karena memang sekarang juga banyak ini sih, banyak penipuan seputar rekrutmen, jadi tetap hati-hati penipuan. Ya, jadi tapi kalau saat ini belum ada sih. Iya, sejauh ini memang belum ada Kak. Ada sih tapi ya, khusus dokter kayaknya ya kemarin ya. Iya ada Kak, tapi mungkin sudah tahap rekrutmen juga mungkin sudah tahap udah ini mungkin kayaknya sudah cukup lama. Tapi kalau misalkan kita ada open rekrutmen itu selalu dikasih informasi kok di media sosial BPJS. Jadi mungkin kalau Kakak memang butuh loker atau butuh informasi juga terkait dengan BPJS, boleh Kak di follow Instagram BPJS Kesehatan, bisa juga di media sosial lainnya berupa TikTok. Tapi pastikan Kak ya yang ada centangnya, karena sekarang kan sama yang dibahas sama Kak Devi tadi itu sekarang sudah banyak nih penipuan Kak. Jadi pastikan apakah memang yang dibagikan ini atau informasi yang dibagikan oleh akun tersebut apakah memang akun resmi atau akun bodong Kak ya, karena sekarang itu penipuan sudah semakin pintar juga betul. Sih Kak. Jadi pastikan aja sih Kak kalau memang mau masukkan lamaran atau apa, dipastikan dari akun resmi BPJS Kesehatan. Itu Kak ya. Kak Mata Dewa, apa yang ditanya itu saja yang dijawab. Aduh, kita semangat sekali Kak untuk memberikan informasi. Jadi rasanya tuh kayak bertanya kita mau informasikan semuanya gitu. Jadi kita sangat bersemangat memberikan informasi. Jadi bukan melebar sih Kak ya. Jadi itu kan juga seputar BPJS kayak gitu Kak. Jadi kita akan menginformasikan sebisa kita yang bisa kita informasikan. Jadi kalau Kakak Mata Dewata merasa ini berarti nanti pertanyaan Kakak Mata Dewata ya itu aja ya. Kita nggak bakal menjelaskan secara detail. Gak ya Kak ya. Jadi
Kan kita juga di sini live untuk memberikan informasi. Iya, Makanya jadi ya kita informasikan aja semuanya kayak gitu kan, nggak ditahan-tahan. jadi benar. Jadi mungkin hanya kakak Dewa, mungkin hanya kakak yang bertanya, tapi mana tahu jawaban kami itu juga bisa menjadi jawaban untuk yang lainnya. Benar, kadang kan juga kita terskip ya, lupa gitu. Jadi ya kalau kita ingat ya kita ini Iya, jawab aja gitu loh Kakak Mata Dewata. Tapi makasih ya Kak masukannya itu. Iya, luar biasa Luar sekali biasa Kak. sih. Terima kasih Kakak Mata Dewata. Iya, dari Kak Yuris Friskilia, apa fasilitas yang membedakan mandiri dengan dari pemerintah Kak? Oke, jadi kalau dari segi pembeda Kak, fasilitas itu sebenarnya sama semua Kak, pelayanan fasilitas itu sama. Yang membedakan itu Kak hanya bantuan pemerintah kan di kelas 3 Kak ya. Kalau kita rawat inap di rumah sakit memang tetap kelasnya di kelas 3 saja Kak, tidak bisa pilih kelas. Nah, kalau mandiri itu tapi di garis bawahi juga ya Kak ya, mandiri yang kelas 2 atau kelas 1 itu memang bisa pilih kelas Kak, mau naik ke VIP boleh. Namun kalau mandiri yang kelas 3 juga Kak sebenarnya hampir sama dengan bantuan pemerintah tadi. Ketika kita rawat inap itu memang tidak bisa naik kelas atau pilih kelas. Kalau dari segi pembeda mungkin hanya itu saja Kak, tapi kalau dari fasilitas pelayanan sama Kak. Cuma kan kalau mandiri kan ya ada yang kelas 2, kelas 1. Jadi biasa memang ada fasilitas yang membedakan. Karena kan biasa kalau yang kelas 3 kan dia jumlah pasiennya di ruangan itu biasanya kayaknya maksimal 6 ya. 6. Tergantung Kemudian rumah kelas sakit 2, juga. 4, kelas 1. Jadi yang kelas-kelas itu memang yang fasilitasnya, cuma kalau untuk pelayanannya sama Kak. Nggak ada yang dibedakan gitu. Siapa lagi nih yang bertanya? Kamu nanya. Ya, kamu yang nanya. Kenapa BPJS Mandiri tidak bisa dipakai kalau beda provinsi? Ini dipakainya di mana, Kak? Karena tapi dipastikan dulu Kakak kamu nanya apakah BPJS-nya aktif atau tidak. Kalau aktif itu bisa digunakan di mana saja. Namun memang kalau misalkan Kakak berobatnya ke vaskes tingkat pertama, misalkan puskesmas, kan Kakak itu terdaftar misalkan di satu puskesmas, misalkan di Toraja, puskesmas Makale misalkan. Kemudian Kakak berobat di Makassar nih, ke puskesmas di Makassar, itu memang kan agak terbatas dipakai. Jadi dia biasanya dilayani maksimal 3 kali saja ke puskesmas yang tidak terdaftar. Karena ceritanya datanya Kakak kamu nanya ini terdaftarnya di Makale. Nah kalau misalkan Kakak kamu nanya panjang banget sih namanya Kak. Ini agak lama di luar, misalkan di luar provinsi misalkan, itu bagusnya puskesmasnya dipindahkan dulu Kak. Jadi supaya nanti kalau misalkan mau berobat itu bebas. Kemudian kalau udah kembalikan nanti bisa dipindahkan lagi 3 bulan sekali boleh, seperti itu Kak. Jadi ini dia harus dilihat kondisinya, Kakak ini berobatnya gimana di puskesmas Kak. Kalau di rumah sakit sih yang jelas dalam kondisi emergensi dan BPJS-nya aktif itu dilayani kok Kak, dilayani. Tapi kalau misalkan ke puskesmas memang agak terbatas kalau berobat di vaskes tempat kita yang tidak terdaftar. Jadi misalkan Kakak di Makale berobat di Makassar biasanya maksimal 3 kali kayak gitu. Jadi kalau agak lama dipindahkan vaskesnya. Kayak gitu ya Kakak kamu nanya 112. Oke, next nih ada dari Kakak Nabila Au. Kakak kalau kartu BPJS hilang bisa cetak lagi nggak? Kalau kakaknya rencana mau cetak di kartu mau cetak di kantor BPJS, mohon maaf, kami tidak ada lagi pencetakan kartu di kantor. Tapi kalau misal kakak mungkin mau cetak sendiri kartunya di luaran sana, misalkan tentu saja boleh Kak. Jadi kakak boleh akses dulu nih namanya aplikasi Mobile JKN agar kakak bisa akses kartu digitalnya kakak. Nah kemudian kalau mau dicetak sendiri boleh Kak, silakan cari mungkin tempat fotokopi atau mungkin tempat cetak kartu Kak ya, yang bisa cetak kartu. Jadi kan dulu ada yang kayak cetak kartu vaksin itu kan bisa. Benar. Tapi kalau misalkan kakak kartunya mungkin rencana mau digunakan berobat Kak, daripada keluarkan biaya lagi cetak-cetak kartu, langsung perlihatkan lewat HP-nya aja Kak. Boleh kartu digital atau pakai nik juga boleh kok, nggak perlu pakai kartu gitu. Benar-benar. Kemudian Kakak Rusma Sakaria, jika tunggakan sudah lama, misalkan 7 tahun, kira-kira apakah harus dibayarkan semua tunggakannya BPJS Mandiri? Iya, jadi seperti yang udah kita jelasin tadi. Iya, jadi kalau BPJS itu mau menunggak 10 tahun pun, BPJS hanya ngambil 2 tahun saja, jadi 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Jadi dia mentok 25 bulan. Jadi
Kalau menunggak 7 tahun, kita hanya ambil 2 tahun, yang 5 tahunnya otomatis dihapuskan kayak gitu Kak. Jadi dia tidak semuanya langsung 7 tahun dibayar, tetap nanti BPJS hanya ngambilnya itu 24 bulan tambah 1 bulan berjalan, artinya maksimal 25 bulan. Gitu ya. Jadi kan ini sudah ada dihapus nih Kak, bolehlah segera dibayar tunggakannya ya Kakak. Iya, kayak gitu ya. Kakak kamu nanya aktif ya. Kalau aktif bisa Kak. Jadi kalau emang aktif BPJS-nya digunakan bisa. Cuma kalau emang di luar, kalau ke puskesmasnya itu di luar tempat Kakak terdaftar memang agak terbatas. Jadi biasanya hanya maksimal 3 kali sih. Tapi karena ada puskesmas yang 1 kali. Dia tergantung dari kebijakan puskesmasnya lagi. Tapi dia maksimal 3 kali Kak. 3 kali ya. Oke. Nah ini Kak ada dari Gabut aja. Kak kalau sudah, aduh hilang nih pertanyaannya. Kak kalau sudah tidak kerja baru BPJS Kak ya. Kak, typo Kak. BPJS tidak ditanggung lagi, apakah bisa kembali ke ditanggung pemerintah? Boleh Kak. Jadi kalau misalkan Kakak sudah tidak bekerja lagi, kemudian mau beralih kembali ke yang bantuan pemerintah, boleh sekali Kak. Yang penting melapor lagi Kak ke dinas sosial ya, karena kalau pengalihan ke bantuan pemerintah itu sifatnya tidak otomatis Kak, mesti ada pelaporan dulu. Nah nanti selanjutnya dinas sosial lagi akan cek data-datanya Kakak Gabut aja. Kalau memang sesuai kriteria Kak, nanti dari dinas sosial yang proseskan untuk pendaftaran ke bantuan pemerintahnya. Seperti itu. Gitu Kak ya, mudah-mudahan udah dijawab. Kakak ketua, siap ketua. Kak, mana sih? Bagaimana kalau saya mau berobat di Makassar? Wah, Kakak Ketua ini di mana nih lokasinya sekarang? Jadi misalkan kalau menggunakan BPJS kan memang dia ada jenjang-jenjangnya Kak. Jadi misalkan Kakak Ketua ini anggaplah di Toraja ya Kak. Jadi di Toraja kemudian terdaftar di Puskesmas Makale misalkan. Kemudian Kakak Ketua ini mau berobat di Makassar, artinya berarti bukan emergensi ya Kak. Jadi kalau misalkan rencana untuk yang berencana berobat itu nanti tergantung dari dokternya. Jadi yang pertama itu Kakak Ketua ke puskesmas dulu. Nanti kalau memang dari puskesmas ini periksa dan perlu penanganan lebih lanjut, nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit di Toraja dulu Kak ya, di rumah sakit di Toraja. Nanti kalau misalkan memang di rumah sakit periksa nih, perlu penanganan lebih lanjut lagi, mungkin yang alatnya lebih canggih, nanti itu baru akan dirujuk. Biasanya memang kebanyakan dirujuk ke Makassar seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin Kakak Ketua mungkin mau dari Puskesmas Makale langsung mau dirujuk ke Makassar itu nggak bisa Kak. Jadi dia berjenjang dulu. Kecuali kalau Kakak puskesmasnya udah di Makassar, itu baru nanti kalau di puskesmas di Makassar kan mereka bakal rujuk di rumah sakit di Makassar. Jadi kalau misalkan memang rencana mau berobat di sana dan agak lama, baiknya dipindahkan vaskesnya Kak. Karena kan kalau misalkan seperti tadi udah berjenjang, itu kan dia juga hanya berlaku 3 bulan. Jadi kalau udah 3 bulan harus kembali lagi ke Toraja untuk mulai lagi dari awal dari puskesmas rumah sakit ke Makassar. Jadi kalau memang agak lama memang fokus mau berobat di Makassar, pindahkan vaskesnya ke Makassar Kak supaya nanti bebas berobat di sana kayak gitu. Jadi memang kalau menggunakan BPJS dia ada jenjang-jenjang juga prosedurnya juga. Jadi nggak langsung semau kita, saya mau langsung ke rumah sakit Makassar, enggak. Jadi tetap diperiksa apa ya kalau misalkan memang kondisinya itu enggak gawat darurat. Kecuali kalau mungkin di Makassar kemudian tiba-tiba kondisi gawat darurat itu baru bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau enggak berarti harus sesuai prosedur kayak gitu ya. Kakak Ketua mudah-mudahan boleh menjawab Kakak Ketua. Oke, lanjut nih Kak, udah jam 5 lewat nih. Kita luar biasa ya bertanya. Belibet nih saya bicaranya. Jadi kami juga itu ada batasan live-nya ya Kak. Ini Benar. kita dibatasi sampai jam 5 aja. Dan gak dibatasi sih, cuma kan kita juga ada kehidupan lain. Enggak ya, bercanda ya. Iya, jadi udah ada yang nungguin. Iya, jadi Ditungguin mama di rumah. Ya, tapi enggak masalah Kak, walaupun live-nya hanya sampai jam 5, tapi sebenarnya kita masih dapat bertemu di live minggu berikutnya. Kita kan live di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kita bakal hadir menemani Jumat ceria. Jadi jam 4 sampai jam 5. Cuma ini masih ada nih satu yang bertanya, Kak, saya pernah urus BPJS untuk anakku udah 1 tahun lebih belum ada kartunya. Oh ya Kak, jadi seperti tadi yang udah kita jelasin, memang kalau sekarang sudah tidak menggunakan kartu, jadi sekarang itu menggunakan NIK. Yang jelas BPJS anaknya Kakak Irawati aktif, itu nanti udah bisa menggunakan NIK aja, jadi nanti pakai kartu keluarga aja, atau kalau misalkan ada aplikasi Mobile JKN kan ada kartu digital juga. Cuma kalau lebih gampang itu
pakai nick aja, dan kalau misalkan mau cek apakah aktif atau tidak, nanti dicek lewat mana tadi tuh Kak, yang Pandawa kita atau Mobile JKN? Mobile JKN dan Pandawa. Nanti bisa dicek di situ Kak, aktif tidak. Kalau misalkan aktif ya nggak punya kartu nggak masalah, yang jelas aktif nanti bisa menggunakan nick aja pakai kartu keluarga. Kayak gitu Kak ya, luar biasa penjelasannya, sehat selalu. Aduh terima kasih Kak Ketua, berarti udah terjawab ya. Ya, semoga kakaknya juga selalu sehat ya. Saya juga buat Kakak Amin. Ketua biar jadi ketua gitu. Oke, jadi dedeng sudah jam 5 nih Iya, teman-teman benar. semua. Jadi ini juga Karena kita dibatasi oleh Hmm, waktu. admin juga di belakang sudah standby ini untuk Sebenarnya sih kita masih mau ya, cuma suaranya udah habis kan. Udah nggak sanggup lagi untuk bicara banyak gitu. Jadi jangan lupa kalau yang baru join belum follow akun si Kamali, jangan lupa di follow ya. Jadi nanti kita bakal live setiap hari Jumat di jam 4 sampai jam 5 Wita. benar Ya, sekali. jadi Sore Kak jangan ya. sampai- Bukan subuh ya. Nanti bangun nih subuh-subuh boleh. Jangan sampai yang di Jakarta mau join live kita, dia pakainya jam 4 WIB, kita udah selesai, dia baru join gitu. Jadi intinya jam 4 sampai jam 5 Wita gitu, di hari Jumat, setiap hari Jumat. Jadi di akun TikTok si Kamali, jadi jangan lupa di follow, aktifkan notifikasinya. Kalaupun nanti kakak-kakak kalau misalkan masih ada pertanyaan, kemudian belum sempat ditanyakan, nanti bisa di DM atau mungkin komen di kolom komentar postingan kita, nanti kita bakal bantu jawab kayak gitu Iya, ya. benar sekali. Aduh, suaranya sudah habis. Mungkin ketua makan kalau saya siap, saya juga kasih. Kita sama dong. Kayak Oke, ya jadi udah. karena sudah jam 5 ya teman-teman, ini kita mau penutupan atau gimana ya Kak? Jadi mungkin langsung aja ya kembali lagi. Enggak, jangan dong, kan nggak ada kata-kata perpisahan Ini kan- karena kita bakal live Iya, terus, benar sekali. Jadi untuk teman-teman Jadi yang intinya mungkin sampai baru- jumpa, sampai jumpa aja di Iya, benar Jumat sekali. depan. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru join, kami juga ingatkan lagi setiap hari Jumat ya sore kami akan live di akun TikToknya kami. Jadi boleh dipentingin di Si follow. Kamali Jadi Sokolata, nanti Sokolata. Sokolata. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada informasi atau mungkin ada pengaduan juga boleh dituliskan saja di kolom komentar Kak. Kan nanti kami bantu untuk berikan informasi terkait dengan Iya BPJS-nya. benar. Atau kalau lewat Pandawa boleh juga. Ini semakin nggak bakal berhenti sih Iya kita. benar sekali, ini Udah. semakin mau jam 5 ini semakin mau bicara terus kita ya. Jadi mungkin kami pamit undur diri sampai bertemu di live hari Jumat berikutnya. Iya. Bye-bye. Sampai ketemu. Terima kasih udah join. Jangan lupa di follow.